12 nomor 31. Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Siapa penguasa dunia ini? Dilemparkan keluar dari mana? Saya berbicara lagi. Ya, silakan Bang. Itu pertanyaan. Baik. Siapa penguasa dunia ini Begini, yang dilemparkan Saudara keluar Juma, menurut Yesus? Silakan. Juma, tadi kan sudah saya tanya. Anda memang betul mengatakan bahwa Yesus itu, tapi bukan Bani Israel begitu toh. Jadi Anda jangan mengasumsikan. Saya tanya sederhana loh. Alkitab itu sudah tertulis. Memang di dalam kekristenan Allah itu memilih bangsa Israel itu sebagai bangsa pilihan. Dari situlah dia berkarya sehingga pada akhirnya keluar amanat agung. Jadikanlah bangsa semua muridku dan baptislah mereka di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Saya dibaptis di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Namun Anda mengatakan Yesus itu palsu, Yesus yang kami imani palsu. Itu udah perintah dalam Alkitab, kami laksanakan. Sekarang saya minta Anda data pembandingnya. Nah, itu perintah Yesus itu. Jadi kalau Anda bilang amanat agung itu palsu, bikin data pembandingnya. Jangan. Di dalam Alkitab, Anda nggak paham itu. Di luar Alkitab itu bagaimana? Ayo, ya, itu saya kejar itu omongan Anda. Kalau nggak bisa Anda buktikan, jangan sembarangan Anda. Oke, Anda percaya Bible? Anda percaya Bible kan? Oke, giliran saya. Ketika Yesus berkata kepada Bani Israel, muridnya, bukan Kristen ya, muridnya, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata akulah Kristus, dia akan menyesatkan banyak orang. Anda percaya enggak ucapan Yesus itu? Namaku, yang ada tafsir itu apa namaku itu? Namaku ya, namaku siapa? Yesus lah. Iya, enggak. Berarti Yesus. Oke, Yesus. Itu sama berarti, dengan berarti dulu. penyesatnya muncul dengan menggunakan nama siapa? Dengar dulu. Apalagi yang mau saya dengarkan? Di dalam Anda tinggal Alkitab menjawab. itu, iya, dengar dulu. Saya paham kitab saya. Oke. Hanya itu. Dengar dulu. Berarti Anda percaya bahwa Yesus menubuatkan munculnya Yesus palsu? Iya, saya percaya. Oke, bagus. Orang itu mah. Saya percaya. Oke. Nah, inilah yang sedang masalahnya. ingin buktikan. Dengar dulu. Anda mau diskusi bagus atau enggak? Iya, silakan. Saya percaya akan muncul Yesus palsu. Masalahnya Anda nggak paham. Yang dimaksud Yesus palsu itu Anda nggak paham. Kalau kami orang Kristen paham. Orang Kristen tahu Yesus palsu siapa, Nabi palsu siapa. Orang Kristen itu tahu. Biar Anda paham. Tapi kami nggak mau merana ke situ. Nanti disebut penistaan agama. Oh enggak, silakan aja. Karena yang datang, karena Nabi palsu dan Yesus palsu itu datangnya di abad pertama. Itu terserah Sekarang saya Anda. bertanya kepada saudara. Jangan lari dulu, saudara Juma. Tadi kan sudah saya tanya. Buktikan data yang menunjukkan bahwa yang kami imani Yesus telah menyatakan. Jadikanlah bangsa semua muridku. Itu palsu. Itu bukan yang asli. Kau jangan bilang palsu. Yes, kalau Anda bilang palsu, buktikan mana yang aslinya. Saya sudah buktikan tadi. Yang itu asli, Alkitab kami. Yang berarti asli Anda punya data di luar Alkitab yang bisa membuktikan bahwa itu palsu. Yang asli mengatakan dia diutus hanya kepada domba yang hilang dari umat Israel. Percaya enggak Anda itu? Iya, percaya. Terus siapa yang mengatakan pergilah ke seluruh dunia jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku? Itu siapa? Kau nggak paham karena kau penggal-penggal antara yang domba yang hilang dengan jadikanlah bangsa semua muridku. Kau penggal. Nggak boleh begitu. Loh, coba Anda yang terangkan. Coba Anda yang terangkan kepada saya. Silakan. Dengarlah dulu, saudara Juma. Anda kan diagungkan sama kaum Anda di API ketua. Sekarang saya kejar pernyataan Anda. Silakan. Bahwa kami mengimani Yesus palsu. Pasti. Padahal di dalam kitab itu jelas tertulis perkataan Yesus langsung. Jadikanlah semua bangsa muridku. Kami ini murid Yesus. Di Indonesia itu banyak murid Yesus. Dan saya dengar dulu, kau jangan ketawa. Saya tidak menafikan banyak orang Kristen yang menyebut Tuhan. Itu ada, tidak semua orang yang berseru, itu banyak.
Nah, Kristen KTP namanya. Sekarang saya kejar Anda, buktikan data bahwa yang kami imani itu, Yesus itu yang kami imani, yang menyatakan jadikanlah bangsa semua muridku, itu palsu. Iya, tadi saya sudah membuktikan loh. Di luar itu. Kok di luar Anda itu? nggak paham? Iya, Kok di luar, buktikan. kok di luar itu? Maksudnya di luar itu gimana maksudnya? Di luar itu gimana maksudnya? Uang palsu dipakai membuktikan bahwa uang itu palsu. Polisi palsu, tentara palsu dipakai untuk membuktikan bahwa polisi itu palsu. Kalau ada polisi gadungan, kalau ada polisi gadungan yang dipakai untuk membuktikan bahwa dia polisi gadungan, itu apa? Ya polisi gadungan itu sendiri. Ada pembandingnya. Ada pembandingnya yang asli. Yang aslinya berkata, aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari umat Israel. Itu kalau asli. ada, dengar dulu, kalau ada polisi palsu, ada pembandingnya. Kalau dengar dulu, polisi palsu nggak punya kartu keanggotaan, itu pembandingnya. Ya. Nah, kalau polisi palsu ada nomor keanggotaannya. Nah, sekarang saya minta Anda pembandingnya itu di luar Alkitab. Sekarang untuk membuktikan bahwa polisi itu tidak memiliki kartu KTA, yang dicoba, yang diuji, yang siapa? Yang palsu atau yang asli? Apanya? Kalau untuk membuktikan orang itu palsu polisinya atau bukan, itu yang dicobai siapa? Yang dicoba yang palsu lah. Yang palsu. Inilah yang sedang saya terangkan kepada Anda. Kenapa justru Anda cari yang lain? Cuma mengatakan dia polisi. Oke, baik. Ternyata ketahuan dia palsu. Nah, saya lah. Dengar dulu, sabar, biar saya kasih pemahaman Anda. Ada orang yang mengaku polisi. Saya tanya, kau polisi? Ya. Kalau polisi, saya minta pembanding dia. Bukan congor aja dia mengatakan polisi. Mana buktinya Anda polisi? Minta KTA. Kan begitu, sama dengan Anda. Berarti kan di luar diri dia itu kan? KTA itu di luar diri dia atau enggak? Baik. Benar nggak? Nah, sekarang buktikan. Di luar Alkitab itu yang mengatakan bahwa Yesus itu palsu. Amat agung. Baik. Yang asli berkata, aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari umat Israel. Begitu diperiksa sertifikat SK pengangkatannya sebagai utusan, cakupan SK-nya guru bagi Bani Israel. Selesai. Muncul kemudian sosok keluar dari kubur, diperiksa KTA-nya, diperiksa sertifikatnya, dia adalah Tuhan bagi seluruh manusia. Sama enggak dengan yang asli tadi? Saya jawab. Silakan. Baik. Begini cuma, saya tidak menepikan bahwa Allah itu mengutus firman-Nya yang menjadi manusia dengan nama Yesus, memilih bangsa Israel sebagai bangsa pilihan. Dari situlah dia mulai pengajarannya. Itu tidak boleh Anda sembarangan. Dari situ dia dengar dulu, itu tertulis. Di situ memulai dia penginjilannya. Setelah semua selesai, apa yang sudah dikaryakan, keluar amanat agung. Dari situlah muncul kekristenan. Itu dia. Sekarang saya kejar Anda. Kok kejar terus? Anda sendiri sudah digigit ekornya. Jangan asal keluar Yesus yang kami imani palsu, tapi datanya nggak ada. Anda mengejar saya sementara Anda ini sudah ngos-ngosan dikejar sama Bibal. Di dalam Lukas 1, sabar, nomor 33, dan Yesus akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya. Kenapa jadi di luar dari Bani Yakub? Kan selama-lamanya untuk Bani Yakub. Dari mana ilmu Anda mengatakan bahwa di luar Yakub juga? Di mana dalilnya? Mana pengakuan Yesusnya? Pura-pura bego lagi. Coba saya pertegas. Yesus mengatakan di dalam kitab saudara sendiri, aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari umat. Ya memang dia diutus untuk bangsa Israel. Dalil bahwa dia diutus untuk seluruh bangsa mana? Dalil? Masuk Anda apa? Masuk Anda apa?
Anda jangan cengap-cengup lah. Anda cengat-cengut Anda lah. dapat lawan imbang Apa sekarang. maksud kemak- lah. Sekarang saya kejar Anda. Itu Saya amanat yang agung. kejar ente, Jadikanlah bukan bangsa Anda yang semua kejar saya. muridku. Mana Itu data pengakuan asli. Yesus kalau dia diutus untuk seluruh manusia? Dalil. Jadikanlah bangsa semua muridku. Itu dalil jadikan itu. bangsa itu. Jadikan bangsa itu. Dia tidak mengaku aku diutus untuk seluruh bangsa. Kamu Saya yang bertanya kepada saudara, aku diutus hanya kepada domba. Yang saya tanya, mana pengakuan Yesus diutus untuk seluruh bangsa? Mana? dengar, baik. Ada enggak? Ya dengar dulu. Kalau Ada enggak? seperti dengar dulu. Ada enggak? Dengar dulu. Dengar dulu. Saya kejar Anda Dengar ini. Iya, iya. Ya, tenang. Perkataan Anda, tuntutan Anda itu menampol diri Anda. Ya silakan. Nabi Anda itu diutus untuk orang Arab aja. Litubayyina linnas seluruh Iya, umat manusia. jangan kau berkata-kata. Saya sudah Jangan paham lari isi ke kitab nabiku. Anda. Saya tidak pernah kemudian menyembah nabiku. Saya tidak pernah menyembah Nabi Muhammad. Dan Nabi Muhammad dan Yesus tidak pernah berkata waspadalah kepada penyesat yang bernama Nabi Muhammad. Yesus berkata waspadalah kepada penyesat yang bernama Yesus Kristus. Matius 24 nomor 4 nomor 5. Ayo Jangan bacakan, nangis bacakan, dulu. bacakan. Di tangan saya Alkitab ini. Ayo bacakan. Saya bacakan. Waspadalah agar kamu jangan disesatkan, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata akulah Kristus, mereka akan menyesatkan banyak orang. Ada yang salah dari yang saya baca? Penyesatnya datang memakai nama Yesus dan bergelar siapa? Kristus. Anda pengikut siapa? Kristus. Orang banyak yang disesatkan Kristus itu mana? Kristen. Masih kurang. Butuh tisu. Butuh tisu, bro. Sudah selesai? Belum. Lanjutkanlah. Oh, sudah pura-pura. Sudah selesai. Baca jawab. Penyesat itu bergelar apa? Kristus. Anda pengikutnya siapa? Itu. Bangga Anda. Ayo. Mana tadi? Ayo apa? Kitab Ayo apa apa? tadi? Ayo. Ayo apa? Biar saya bacakan. Ayo apa? Ayo. Ayo Ayo. apa? Ayo apa? Yang Anda bacakan tadi itu, ayo. Ayo apa? Apa yang tafsiran? Ayo, Oh, jangan udah mulai ditafsir. kejang-kejang Anda. Jangan Ayo. ditafsir. Cepat. Ayo apa? Ayo apa? Ayo, cepatlah. Ayo kemana? Aduh. Aduh apa? Aduh. Kasihan kali Anda. Iya. Tunjukkan kitab apa tadi yang Anda bacakan? Ayo. Ayo. Anda mau diskusi bagus atau enggak? Jangan pakai ketawa. Ayo, tadi? buka, Ayo. baca. Di tangan saya ada kitab apa Bible. tadi? Ayo. Ujung-ujungnya. Anda mau diskusi dengan baik-baik. Berarti congor aja Anda. Bisa buktikan. Sekarang udah lari lagi ke tempat lain. Anda Apa gugur, seperti itu saudaraku. diskusi? Saya minta maaf, Anda gugur, Angga tidak layak dan tidak sanggup Bilang membuktikan aja itu. Anda tidak mampu. Gimana teman-teman? Kita saudara kita ini. Ya, Gimana? saya kejar Anda. Bilang aja Anda nggak punya data, udah akui. Oke, Cuma congor aja sekarang saya. menurut Yesus di dalam Matius 24 nomor 4 nomor 5 penyesat itu datang bergelar apa? Bukan itu masalahnya. Anda sudah membuat framing yang kami imani Yesus palsu. Iya, saya tanya Data dulu. pembandingnya mana? Muaranya penyesat itu Jangan bergelar lari. apa? Bergelar Kalau apa misalnya penyesatnya? ini cuma Penyesatnya kalau nggak punya mengaku jawaban, bergelar biar apa? kita ganti topik lagi gitu loh. Penyesatnya bergelar apa? Aduh, kok lari-lari kau lagi? Fokuslah. Ini sudah Ayo. fokus sekalipun. Bergelar apa penyesat yang muncul setelah Yesus asli? Data pembandingnya dulu. Kalau ganti Bergelar topik, apa? saya ladeni kitab apa? Bergelar Ayo. apa? Kemudian penyesat yang muncul setelah
Yesus asli? Bergelar Enggak, apa? saya nggak mau lari. Saya mau kejar itu. Anda menyatakan kami mengimani Yesus palsu. Data pembandingnya mana? Ayo. Makanya saya tanya. Kalau nggak ada punya jawabannya, Makanya saya kita tanya, ganti saudara. Nah, 3 hari 3 malam 3 tahun pun saya ladeni Anda. Penyesat Ayo. itu bergelar apa? Ayo. Kok ayo? Nama Anda sang hukum loh. Yesus, gelar penyesat yang nongol setelah dia yang diwaspadai oleh murid-muridnya, gelarnya apa? Jawab. Jangan lari lah. Kau lari-lari aja. Sebentar ke Sang A, sebentar hukum. ke B. Sang Kau takut saya hukum tanyakan, saya kejar. Saya tanya Ayo. loh. Anda Sederhana malu loh, Anda pertanyaan dianggap saya. ketua, kurunda, dihormati. Bagaimana teman-teman? top-top Anda. Apakah Ayo, diturunkan buktikan. orang ini atau Ya terserah dipertahankan? Anda. Mau turunkan sama saya nggak masalah. Oh. Sekarang saya minta Anda buktikan dulu. Kasihan, Kalau nggak kasihan. kita ganti Saya topi. kasihan kepada saudara, kasihan. Siapa penyesatnya? Ayo. Saya kasih. Penyesatnya bergelar apa menurut Ayo, Yesus? enggak kita ganti topik. Penyesatnya Akui dulu. bergelar apa? Tidak, akui dulu. Saya tidak punya data pembanding bahwa yang dia mani orang Kristen itu Yesus palsu. Itu nyatakan Lalu dulu. siapa kalau bukan Yesus palsu? Itu kan persepsi Anda, suka-suka Anda, datanya nggak ada. Loh, Ayo, penyesat palsu itu mengaku Yesus Kristus dan menyesatkan banyak orang. Mana Itu- orang banyak yang disesatkan oleh oknum Kristus? Mana? tidak ada orang Kristen berpikiran seperti Anda. Ayo, Karena Anda Saya adalah kejar orang Anda. yang disesatkan. Sama itu Kristus terserah itu. Anda. Kok terserah Alkitab itu saya? satu kesatuan utuh, nggak bisa dipenggal-penggal. Ya udah, kalau begitu silakan Anda ambil tempat di sudut pojokan belakang. Bilang aja Anda nggak mampu, kasih Anggaplah, sekali, anggaplah comor demikian, aja saudara. Anda. Sang hukum, silakan Anda menilai. Saya tahu terserah Alkitab Anda. saya, jangan kitab saya, kitab Anda pun saya Silakan. paham. Tadi Anda ketahuan loh, keteteran bertanya di surat apa, di data berapa. Padahal aku sudah bacakan, aku sudah sebutkan. Aku menguasai Bible saya. Itulah kalian. Itulah kalian. Hal unabbiukum ala, itu Al-Quran mengatakan. Man tunazzalus syayatin. Maukah kamu aku ajarkan, ku beritakan kepada siapakah iblis itu bekerja? Kepada mereka yang gemar berdusta. Ala man tanazzalus syayatin, tanazzalu ala kulli afakin athim. Setan itu turun dari langit ke bumi kepada setiap pendusta yang banyak berdosa. Yang keluar dari lisannya hanya dusta. Silakan saudara penyebar isu. Silakan. Bang penyebar isu. Namanya siapa sih? Penyebar. Boleh bertanya enggak? Materi lagi panas. Adalah penyembah-penyembah yang benar 2000 tahun nyembah Kristus. Satu sisi kamu tidak percaya dengan kitab saya, Bible, tapi rujukannya pakai kitab saya. Seharusnya Sekarang saya harus ada tanya kitab sama pembanding. Anda, apakah Anda percaya Saya kepada kitab Bible? pembanding pakai kitabmu, itu namanya. Sekarang saya tanya, apakah Anda percaya kepada saya Bible? Makanya saya bilang kalian itu cacat logika semplek. Apakah Anda percaya kepada Bible? Saya percaya. Nah, kalau Anda percaya, kenapa Anda kemudian meragukannya? Kau percaya nggak dengan itu? Saya tidak percaya, Kenapa rujukannya pakai itu? karena saya berdiskusi dengan penyembah Kristus. Makanya saya bilang kau logika semplek. Loh, Ibaratnya di gimana pengadilan, ceritanya? Saya dengar dulu. tidak percaya, tetapi ente menyembah Kristus. Ternyata di buku yang saya tidak percaya sebagai firman Tuhan ini membuka aibnya sendiri, bahwa ada sekelompok manusia yang banyak jumlahnya yang telah disesatkan oleh oknum yang bernama Kristus. Maka muncul pertanyaan kepada saudara Kristen yang percaya kepada Bible, apakah Kristus yang kalian sembah itu adalah anak Maria atau ternyata adalah setan? Jawab. Saksi untuk memperkuat. Dengar dulu.
ibaratnya di pengadilan kau hadirkan seorang saksi untuk memperkuat argumenmu, tapi saksi itu nggak kau percaya. Kayak gitulah, nggak kau percaya. Tapi Gimana ceritanya? Itu kasusnya berbeda, Cak Ayu. Itu kasus yang berbeda. Cak Ayu, itu kasus yang berbeda. Kau hadirkan saksi itu untuk memperkuat argumenmu. Dan Anda di pengadilan mengatakan, dan Anda mengatakan, sorry, dan Anda mengatakan, gantian. Anda tinggal ditekan tombolnya, Anda hilang langsung seketika turun di kloset. Oke? Dengarkan saya. Ketika di pengadilan Anda mengatakan kami menyembah Kristus yang asli. Saya buktikan di pengadilan bahwa yang kamu sembah itu adalah yang palsu berdasarkan data-data yang ada di Bibelmu sendiri. Ayo, salah enggak itu? Salah enggak? Salah enggak saya? Bang Suma, ya, yang mulia. Kenapa Anda mengatakan bahwa orang ini menyembah Yesus palsu? Karena di situ data di dalam Bibelnya sendiri yang mengatakan seperti itu. Buka, ya dibukalah data Bibelmu. Mana buktinya bahwa dia palsu? Itu lihat. Tanda-tanda Kristus palsu, lihat. Banyak pengikutnya. Dan ingin menyamai pencipta langit dan bumi. Dia datang tanpa tanda-tanda yang diuraikan oleh yang asli. Tanda-tanda kedatanganku. Matahari menjadi gelap, bulan tak bercahaya, bintang-bintang berjatuhan, kuasa langit berguncang. Apakah itu sudah terjadi? Tidak terjadi. Berarti yang datang itu yang asli atau bukan? Bukan. Saya cuma bertobat kau, aduh. Alamak, saya pula yang disuruh bertobat. Yang bertobat itu yang menyembah Kristus palsu lagi. Udah Kristus palsu lagi. Percaya dengan kitab kami, tapi rupanya pakai kitab kami itu kan namanya sengklek tuh. Jadi untuk menyadarkan Anda masa pakai Al-Quran? Ibaratnya kalau uang palsu itu kembalinya harus ada uang asli itu. Kalau memang kami palsu. Kalau uang aslinya, saya bilang, wa isqala Isa bin Maryam ya bani Israel, apa itu barang harus ada pembandingnya yang asli. Rasulullahi ilaikum, wahai bani Israel, aku ini rasul untuk kalian semua. Itu yang asli. Itu yang asli. Yang palsu adalah yang mengaku Yesus tapi untuk seluruh manusia. Itu palsu. Aduh. Benar, Anda percaya tidak ketika Yesus berkata aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari umat Israel? Waktu itu pernah kau bilang Tuhan pernah menciptakan agama. Tuhan nggak pernah menciptakan agama. Siapa bilang? Siapa bilang Tuhan tidak menciptakan agama? Tuhan menciptakan kedamaian. Tuhan menciptakan kekacauan. Tuhan menciptakan bencana. Tuhan menciptakan damai sejahtera. Seluruh yang ada di atas muka bumi itu adalah ciptaan Tuhan, termasuk agama. Tuhan nggak pernah menciptakan agama. Apa yang pernah Kata siapa? Agama itu apa? Agama itu apa artinya? Agama itu buatan manusia. Agama itu artinya apa? Agama tidak kacau balau. Ya, apakah Tuhan menciptakan damai sejahtera? Agama itu kata benda, kamu harus tahu. Tuhan tidak mulai ngaco dia. Udah jangan terlalu jauh Anda, jangan terlalu jauh Anda lari. Kembali ke tema. Kamu udah lari otakmu. Kembali ke tema, buktikan bahwa Kristus yang keluar dari kubur itu adalah asli. Silakan. Hei, kok pingsan? Jangan di mute dong. Siapa yang mute? Ya karena Bapak merepet. Bukan, orang Bapak yang merepet kok. Gak Ayo. mau gantian kok. Yesus yang asli, tanda-tandanya kalau datang menurut Yesus apa? Jawab. dengar dulu. Jadi Apa yang saya mau dengar? Kita langsung mengerucutkan kasusnya. Menurut Yesus asli, tanda-tanda kalau dia yang datang itu apa? Silakan. intinya memahami Kristen itu tidak boleh pakai logika. Saya tidak mau paham. Contohnya gini. Dogma doktrin Anda saya tidak mau paham. Yang saya ingin pertanyakan, tanda-tanda
Yesus Jangan asli kau datang pakai itu apa kamu. saja? Jawab. Sementara saya balik sama Anda, bagaimana logikamu menjelaskan Baginda bisa membela bulan di atas, Baginda di bawah? Alamak. Coba jelaskan. Alamak. Kamu percaya dengan itu? Coba Alamak. jelaskan logikamu. Bisa nggak kau jelaskan? Itu Baginda di tidak bawah. sedang dibahas. Itu tidak sedang Artinya, dibahas. pemahaman ajaran Kristen itu Ini tidak kita boleh sedang dengan membahas logikamu. tentang Maka penyesat. jangan ikut Anda. Nabi Isa, Anda itu Yesus tidak pernah menerangkan Hadirin untuk di waspada saja, kepada Anda Nabi ini Muhammad. Yesus berkata waspadalah kepada Yesus Kristus. Dan Anda pengikut Yesus Kristus, makanya Anda yang dibahas. Betulkah yang Anda sembah itu adalah anak Maria? Kan begitu, Sementara Bang. secara Yesus pernah ada di dunia ini. Kenapa Anda kritikin? Pertanyaannya bukan itu. Ada. Bukan itu, kawan. Saya bertanya, apakah tanda-tanda Nggak jelas seperti bicara, apa, tapi Anda bicara sendiri dia, Dinda. Baiknya dibungkus aja dulu, disimpan di kloset ya. Udah. Ngomong sendiri dia. Sudah dibungkus. Udah belum. Jadi saya sampaikan ya kepada saudara Kristen saya nih yang mau naik. Kalau ternyata penyesat yang datang itu Nabi Muhammad, tidak mungkin Nabi Muhammad penyesat menurut Al-Quran. Datanya dari Bible Anda. Di dalam Bible Anda menerangkan yang datang sebagai penyesat itu adalah Nabi Muhammad. Mari kita bahas. Buktikan. Ya kan ya? Jadi dua arah. Bukan hanya kepada kalian, kepada saya juga. Tetapi jangan berbicara berdasarkan Nabi Muhammad larinya ke Quran. Jangan. Karena di Al-Quran Nabi Muhammad datang diutus sebagai rahmatan lil alamin. Dan Nabi Muhammad tidak pernah berpesan waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai Nabi Muhammad dan berkata akulah sallallahu alaihi wasallam. Itu tak ada. Tak ada di dalam Al-Quran. Yang ada di dalam Bible, waspadalah kepada penyesat yang bernama Yesus dan bergelar Kristus. Tapi kalau Anda memaksakan ternyata yang bergelar Kristus itu adalah Nabi Muhammad, silakan aja. Silakan. Tapi harus pakai data. Karena di sini tugas kita mencerdaskan, bukan membodoh-bodohi, tapi mencerdaskan anak bangsa. Kita membantu pemerintah dalam menggalakkan kemudian mencerdaskan anak bangsa. Bukan membodohi, bukan mendoktrin, mendogma anak bangsa. Tapi mencerdaskan. Kalau berbicara mengenai kecerdasan, berarti larinya kepada akal. Berbicara mengenai akal berarti logika. Berbicara mengenai logika berarti argumentasi. Argumentasi yang berdasar akal harus berdasar kepada dalil. Silakan saudara, siapakah penyesat itu setelah Yesus? Apakah bergelar Nabi Muhammad SAW atau bergelar Yesus Kristus? Itu tema. Kalau ternyata bergelar Yesus Kristus, maka Andalah yang kena. Buktikan saat ini juga bahwa 2000 tahun lamanya kalian menyembah asli, Yesus asli, alias kalian penyembah anak orang. Sales obat. Kalau yang Yesus asli yang kalian sembah, berarti kalian menyembah anak orang. Kalau Yesus palsu yang kalian sembah, berarti kalian menyembah penyesat. Tinggal dipilih, nyembah anak orang atau nyembah penyesat. Silakan. Mundur kena, maju bisul. Ayo saudara, buktikan kalau yang Anda sembah itu anak orang. Silakan. Sales obat panu. Ini bahasnya hari ini adalah tentang panu. Kadas, kurap, kutu air. Kasihan ya. Kasihan ya teman-teman. Kasihan. Ya, maksudnya jangan terlalu bahas agama. Nggak pinter kamu itu bahas agama. Bahas Bible itu nggak pinter. Aduh. Baca tafsirannya itu Kita bahas kamu nggak panu pinter. boleh? Kita bahas panu boleh? Oke, bahas bilangan. Gimana maksudmu? Aku tanya. Bilangan. Iya, Tadi kalau mau bahas katanya panu, manusia kita bahas itu- panu. Coba gimana? Kalau mau bahas kita panu, bahas kita panu, bahas cocok, panu. bahas Saya panu layani itu. Anda bahas panu boleh. Semua orang didongengi dengan kibul-kibulanmu aja semua. Saudara, kalau Anda mau Semua bahas orang kamu panu, kibulin kita semua. bahas panu. Kalau Anda mau bahas bilangan, kita bahas bilangan.
Tapi sayembara 20 juta ini bahas Bible banyak blundernya. Nggak tahu tafsirannya. Kamu kan harusnya tahu Yaudah, tafsiran itu. coba Anda yang menjelaskan ke Al-Quran saya. ada tafsirannya. Kristus palsu, tanda-tanda Kristus palsu itu Anda jelaskan ke saya. Saya diam, silakan. Maksudnya Kristus palsu kayak gimana? Ya, Nggak itu ada aja Kristus masih palsu. bingung. Tadi kamu kan baca, katanya akan ada orang membawa nama saya ya kan? Siapa yang aku maksud itu? Saya tanya. Ayo, Yesus kan ngomong tadi banyak orang bawa namaku. Yang kamu maksud siapa yang saya tanya? Siapa sih yang kamu maksud? Siapa yang membawa-bawa Ingin tahu? nama Yesus ke seluruh dunia dan berkata Yesus itu Kristus? Siapa? Siapa, Bang? Nggak gini saya tanya tadi kamu kan baca Mulai. di ayat berapa tadi? Gitu Baru kan, mau tanya katanya ayat berapa? Banyak orang Tadi membawa Anda namaku. Yang kamu masuk, maksud tuh siapa sih? Saya sombongnya tanya. minta ampun seperti Ayo saya pakar tanya Bible. dulu pertanyaanmu Masih aja kamu bertanya. nggak bisa jawab. Yang saya yang Masih kamu bertanya, maksud, ini di yang kamu mana maksud itu katanya? siapa? Orang membawa namaku itu siapa? Yang kamu Siapa maksud? lagi kalau Gitu. bukan Kristen? Saya ingin tahu siapa. Siapa kalau punya, bukan gitu. Kristen? Siapa? Siapa kalau bukan Kristen? Tapi emang beneran kok Yesus itu bener-bener kok gitu. Kamu Beneran. kan nggak tahu itu artinya itu siapa gitu kan nggak tahu gitu. Cuma nyerocos doang dari tadi kayak obat panas. Lah, Anda sendiri dari tadi cuma bertanya-tanya. Itu tertulis di Ini data mana yang di dalam dimaksud Bible? itu, bro. Itu tertulis Bro di Juma, data mana? Iya, gini ya itu yang dimaksud. Itu yang Itu dimaksud tertulis di mana? kepada manusia-manusia. Itu Oknum. tertulis di mana? Berarti gini, saya tanya. Berarti Saya Yesus tanya kan dulu, hei, ini, saudara. gini. Dari tentang Kristus palsu itu tertulis di Yohanes berapa? Jawab. Oke, ya enggak, kamu bacain aja. Aku enggak baca Bible nih, cuma aku enggak paham dah gitu alurnya. Udah Tengoklah paham, nggak usah baca teman-teman. Bible, udah paham alurnya, tafsirannya udah paham aku tafsirannya. Tengoklah saudara-saudara ya. Dia mengaku paham tafsiran Bible tapi dia nggak tahu di mana itu tertulis. Udah gini bacain, kamu kan udah siap, ada Allahu laptop di Akbar, depanmu, Masya ada Allah. komputer, Hal ada HP. Saya udah nggak ada ini Bible nggak bawa ini. Tanazzalu posisi syayatin Tanazzalu ala Makanya, kulli biar saya afakin kasih azim. saya kasih tafsiran, bukan mentah-mentah sebuah tulisan gitu loh. Aktsaruhum kazibun. Tobat berjuma gitu loh. Tuhan masih ada kesempatan untuk kamu. Bertobatlah, jangan takut untuk Mereka menerima Yesus. hanya Jangan menyampaikan takut. hasil pendengaran mereka, sedangkan kebanyakan mereka adalah orang-orang pendusta. Itu kata Quran saya. Berjuma, jangan takut untuk menerima Yesus. Yesus ada kebenaran. Makanya kamu bahas tiap hari itu karena dia kebenaran gitu loh. Saya Karena menerima setan yang Yesus di yang mana-mana asli. itu panas gitu loh mendengar Saya nama Yesus. menerima Biar banyak Yesus orang yang asli. tersesat, tidak Itu menerima iman saya. Yesus gitu. Beriman kepada para nabi. Aku beriman kepada Nabi Yesus yang diutus kepada Bani Israel. Tapi saya Boleh, menolak nggak apa-apa juga, Kristus terserah kamu palsu. Saya menolak Kristus palsu Ya ini yang tapi datang nggak ada disembah Kristus oleh palsu yang kami yakini nggak Kristen. ada bro gitu. Lukas 4, coba Anda baca. Berjuma masih ada kesempatan untuk bertobat, terima Yesus berjuma. Saya Yesus sudah itu menerima adalah Yesus. wajahnya Allah yang Beliau bisa nampak adalah nyata. Nabiullah Supaya kamu Rasulullah dapat yang memandang diutus karena kepada kita banyak baginda, dosa. kepada umat Israel yang Karena diberitakan kita oleh seharusnya baginda tuh Rasulullah jauh. SAW. In that chat, Karena kita sudah mengalami banyak dosa. seperti biasa Sejak zaman kalau Nabi Adam, orang karena penyakit Yesus sampar diturunkan dikasih Masuk sus tong di sampah. tong sampah. Pasien selanjutnya. Pasien selanjutnya, betul. Makin pintar adik saya ini, keren. Silakan teman-teman, silakan. Al-Quran saya diuji juga dong. Al-Quran saya mengatakan hal unabbi'ukum ala man tanazzalus syayatin. Maukah aku beritakan kepadamu kepada siapa setan-setan itu turun? Tanazzalu ala kulli afakin azim. Mereka setan itu turun kepada setiap pendusta yang banyak berdosa. Yulkuna sam'u wa aktsaruhum kazibun. Mereka para pendusta ini hanya menyampaikan hasil pendengaran mereka saja, sedangkan kebanyakan mereka adalah orang-orang pendusta. Oke. Ya, yang udah bosan di Silakan. Kristen silakan naik. Yang udah bosan di Kristen ya. Silakan naik. Dari sekte mana, Saudara Fandi? Jangan lupa. Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari sekte palsu, Guronda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Loh,
Tadi ada Oten satu naik, kok hilang lagi ya? Ya tadi kan dibungkus tadi. Disuruh turun lagi tadi deh. Ayo teman-teman, ini masih ada kesempatan, masih ada sekitar 5 jam, 6 jam. Saya kasih kesempatan untuk yang ingin mendapatkan 20 juta. Bagi yang sanggup membuktikan bahwa yang kalian sembah itu adalah anak Maria. Kalau kalian sampai pada titik mampu membuktikan bahwa yang kalian sembah itu adalah anak Maria, berarti kesimpulannya 2000 tahun sudah kalian menyembah manusia. Tapi kalau ternyata kalian tidak sanggup membuktikannya, berarti kalian selama ini terbukti 2000 tahun tidak menyembah Yesus yang datang di tengah-tengah Bani Israel yang melakukan banyak mukjizat. Dan kalau ternyata kalian sanggup membuktikan bahwa kalian memang betul-betul menyembah kemudian kepada Kristus yang bukan manusia, maka saudara sudah menggenapi nubuat Yesus di dalam Matius 24 nomor 23, 24, 25, 26 dan juga nomor 4-nya dan juga nomor 5-nya. Jadi mundur kena bisul, maju kena apa? Mundur kena bisul, maju kena kurap. Karena yang menyembah kepada pencipta langit dan bumi Azza wa Jalla yang maha suci lah yang benar. Karena Kristus itu berasal dari bahasa Ibrani, artinya Mesias atau Mesiah. Apa artinya? Manusia yang diurapi. Manusia, bukan Tuhan. Tidak ada Tuhan pernah diurapi. Itu ya. Saudara Indomie, kalau Anda mau berdiskusi tolong pakai akal, jangan pakai doktrin dogma, pakai akal. Dogmanya dijauhkan, doktrinnya dijauhkan dulu. Suara saya kedengaran, Dek? Ada kok, ada. Oh iya. Ada tamu nggak? Bang Erik, nama Syahrini. Ya, Bang Indomie, Kristen atau Muslim Bang Indomie? Indomie, Syahrini, monitor, cep seperti biasa. Udah naik tadi sebenarnya. Udah lolos dia lewat ini lubang gantungan kunci dia keluar. Ini sekali lagi saya kasih tahu ya, teman-teman yang merasa Muslim, tolong jangan request dulu, tolong dicek ya teman-teman tuh ada request enggak, tolong di cancel. Ya mungkin salah pencet atau kepleset, ya nggak apa-apa, di cancel dulu. Ya ini banyak kambing gitu. Yang minta permintaan ada berapa semuanya, Dek? 100 Gurunda. Hah? 84. 84. Kenapa nggak ada yang nongol kayak Edis, kayak Mikana, RK, Bom? Kok menghindari tema ini ya? Ini yang Mbak Uhti ya, Uhti tolong di cancel dulu. Kalau nanti mau ngobrol sama Bang Zuma, japri aja. Ya, untuk saat ini jangan say hello, kirim salam gitu, jangan dulu. Biar kita Kalau nggak lari mungkin dari tema. ini, Dek, mungkin mau naik kasih THR, langsung aja klik di situ, ada kontak warna apa itu hadiah situ, langsung aja situ, nggak usah ke atas, repot di atas. Tanpa perantara, langsung japri aja. Tanpa perantara, tanpa dipungut biaya administrasi. Iya betul, langsung aja. Ya, ini kebanyakan yang request ibu-ibu. Langsung japri aja, Bu, ya. Tanpa perantara. Mereka mau naik bagi-bagi THR itu, tapi ku bilang gak usah aja. Kalau memang maksa kali, saya ikhlas kok.
Langsung Harus aja dipaksa ke ini. Langsung aja kasih giftnya. Harus dipaksa. Ada kan Pandi keikutan. Masih mau aku datang besok. Aduh, ibu-ibu, bapak-bapak yang muslim tolong di cancel. Ini saya geser ke bawah, ikut ke bawah juga. Ke atas lagi. Nemu akun yang sama. Ada aroma-aroma otennya yang bikin. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga ini oten. Kalau bukan oten, kita anggap oten dah. Salah sendiri request. Masya Allah, luar biasa, subhanallah. Syukran. Itu kan bisa kan kasih THR tanpa naik ke atas kan bisanya. Alhamdulillah, Masya Allah. Direct. Yang mau kasih THR nggak usah ke atas lah. Kan bisa. Di bawah juga bisa. Kasihan ini, hostnya bingung. Selamat siang, the King of Judea and Samaria. Anda bisa nggak jadi wakil ketua klub biar ku lihat kenoten di bawah. 1, 2, 3, Kingdom. Bismillah. Semoga oten. Kalau nggak otennya naik, mau kasih THR fix. Admin saya sedia di YouTube. Tadi yang ini kok susah kali ya jaringannya ya. Admin stay. Silakan teman-teman. Ini yang minta permintaan banyak kali emang ya. Bang Zuma bisa lihat requestan nggak? Soalnya beberapa juga kadang ada akun privat. Ada yang, oh iya ada nih. Ada oten satu nih. Bentar. Nyangkut. Udah ada? Waipu. Bisa apa coba? Selamat siang. Ini Kristen yang semalam Gurunda. Silakan Bang. Kok turun lagi? Kenapa ya? Ikut jalan lurus ferry, itu ada ferry di bawah. Nggak ada lain kan dah. Tinggal dijepit hidungnya kok ngeyel. Kita kelamaan cari oten ya gara-gara teman muslim juga minta naik soalnya. Bener, terlalu banyak. Ini selamat siang, Bapak King. Bang Kris, silakan Bang Kris. Yang ini Mau syahadat Bang Kris udah siap syahadat? Maaf apa palsu ini? Asli. Saya Asli. bukan Kristus palsu ya, asli nih Bang. Oh, kan saya udah berapa kali minta ini debat sama saya, tapi abang kabur nih. Masya Allah. Oh ya, saya kabur ya. Ah, ya iya, abang kan nolak permintaan debat saya beberapa bulan lalu di depan 3.000 orang. Di mana itu? Aduh, Di mana itu Bang? mungkin karena sering menolak-nolak orang jadi nggak ingat lagi ya. Ini bukan kali pertama saya jumpa abang ini. Iya, sekarang Anda sudah ada di dalam ring. Ayo, silakan. Ya, Silakan. ya. Saya pengen tahu sejauh mana konsep ketuhanan yang abang tahu. Ya, Tuhan itu pencipta langit dan bumi, satu-satunya, tidak dua apalagi tiga. Padanya segala sesuatunya bergantung,
artinya tak ada kehidupan selain daripada Dia, tiada kuasa selain daripada Dia. Semua makhluk kemudian bergantung pada dirinya, tidak beranak dan tidak diperanakkan, dan tidak ada satu apapun yang sehakikat dengannya. Ya. Abang, saya mau tanya abang. Tadi dua pertanyaan kedua ini. Ini maksud Anda ingin nantang saya? Hanya ingin bertubi-tubi memberikan pertanyaan gitu? Ya kan abang kan minta menantang seluruh pendeta. Oh, berarti seluruh Anda Indonesia. pendeta ini? Makanya saya Anda pendeta? Enggak, saya tanya dulu. Anda pendeta? pelayan Tuhan, saya hamba Tuhan. Bukan pendeta? Saya tidak pernah kuliah. Yang saya tantang kan pendeta. Oke. Ya saya hamba Tuhan. Ya, karena Iya, saya berarti pendeta. Anda tidak masuk level. Enggak apa-apa. Daripada enggak ada, penumpang pendek pun diambil. Silakan Oke. saudara. Aku siap, Bro. syukran. Masya Allah. Oke, bro. Iya. Sejak kapan eksistensi Allah itu ada? Sejak kapan? Tidak berawal, tidak berakhir. Tuhan itu tak berawal, tak berakhir. Oke, Tuhan itu bernama siapa? Siapa nama Tuhan itu? Tuhan namanya Allah Subhanahu wa ta'ala, gelarnya Maha Suci lagi Maha Tinggi, yang menciptakan Kristus. Ya, silakan. Anda tahu nggak Kristus itu artinya apa? Kristus itu adalah manusia yang diurapi, digosok, diminyakin. Oke. Tuhan itu bernama Allah. Yes. Benar? Ya. Oke, sejak kapan nama Allah itu ada? Sejak kapan? Sejak bersama dengan diri Allah, nama itu sudah ada. Innani anallah la ilaha illa ana. Oke. Tuhan tidak pernah Siapa? bernama Kristus. Ya, lanjut. Para nabi siapa yang memanggil Tuhan itu Allah? Nabi-nabi terdahulu memanggil nama Tuhan dengan gelar Tuhan berdasarkan dengan bahasa kaumnya masing-masing. Al-Quran surah Ibrahim ayat 4. Oke. Sekarang saya tanya ini. Allah Ya. itu nama kekekalan atau nama apa? Nama kekal, nama yang ada pada diri Allah. Allah Oke. adalah nama Allah. Allah adalah nama Allah. Oke. Arti dari sononya Tuhan itu sudah bernama Allah, benar? Yes. Oke. Oke. Berarti di dunia manapun Ya, pasti akan memanggil Tuhan itu Allah, benar? kalau Allah menyatakan namanya. Namanya kata Anda bahwa Yes. Tuhan itu nama Allah, Allah itu kekekalan. Yes. Berarti dari sononya sebelum penciptaan bumi sampai dunia hancur lebur, tetap akan nama Allah, benar nggak? Iya, betul. Oke, saya tanya, Iya. Nabi siapa yang pernah memanggil Tuhan itu Allah? Kalau yang kami tahu, Tuhan menyatakan diri kepada Abraham, Ishak dan Yakub sebagai Tuhan pencipta yang maha kuasa, tetapi Tuhan tidak menyatakan nama pribadinya kepada mereka. Keluaran Lah. 6 nomor 3. Katanya, jangan dong kau ambil dari Alkitab. Itu Jangan. kitabnya Yahudi, nggak apa-apa, senggol dikit. Oh iya, Kristen itu juga asalnya dari Yahudi, bro. Nggak ada. Kristen itu berasal dari Romawi. Oh oke, Petrus. Petrus itu murid Yesus. dengar. Yesus berkata kepada Petrus di Matius 10 nomor 5, "Hai Petrus, jangan kau pergi ke bangsa lain, tapi pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Jangan Oke, saya ngarang di tanya sini. Anda. Pertanyaan ke 2024, silakan. Murid Yesus itu orang mana, bro? Murid Yesus orang Yahudi, Kristen bukan orang Yahudi, beda. Oh, oke. Ya, pertanyaan Nama selanjutnya. Allah yang Anda bilang itu nama Allah, nama Tuhan itu kekekalan. Yes. Kenapa kok dia tidak memperkenalkan namanya kepada Ya, karena Abraham? itu maunya. Keluaran 6 Namanya nomor Allah. 3. Aku telah dengar menampakkan dulu. diri kepada Ya. Abraham, Ishak dan Yakub, tetapi aku tidak menyatakan namaku kepada mereka. Oke, lalu kepada siapa? Kepada Nabi Kepada Muhammad. siapa Tuhan itu Kepada Nabi memperkenalkan Muhammad. namanya? Kepada Kepada Nabi Muhammad Muhammad. Allah menyatakan namanya. Oh, oke. Muhammad itu siapa?
bisa dipilih. Nabi Muhammad itu adalah roh kebenaran yang dinubuatkan Yesus di dalam Yohanes 16 nomor 7 sampai nomor 15 yang akan mengajarkan segala hukum-hukum keadilan dan penginsapan dunia akan dosa. Jadi Muhammad itu roh ya. Nabi Muhammad ketika Yesus yang berbicara dia masih makhluk roh karena dia belum lahir Oke. sebagai manusia. Jadi Muhammad itu roh Allah, roh kebenaran. Ketika Yesus berbicara Coba roh kasih kebenaran, tunjuk saya. ketika Yesus berbicara tentang Nabi Muhammad masih ada di alam roh. Qalu bala syahidna. Dia masih ada di alam roh, maka dia dikatakan sebagai makhluk roh. Ada lagi pertanyaan? Syukran saudara Rahma atau siapa ya? Silakan. Ada lagi pertanyaan? Bro, Yes. kenapa Yesus Ya. menubuatkan roh kebenaran itu dari orang asing, bukan dari Bani Israel? Kenapa? Karena Yesus telah mengatakan bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada bangsa lain yang menghasilkan buah dari kerajaan tersebut. Di dalam kisah Oke. Rasul 3 nomor 22 sampai 23, bukankah di dalam kitab Taurat Musa dikatakan Tuhan akan mengutus seorang nabi yang mana nabi itu sama seperti Musa, dan barang siapa yang tidak mendengarkan nabi tersebut dia akan dihilangkan, dilenyapkan dari bangsa kita. Oke. Jadi berarti Muhammad itu sudah dinubuatkan menjadi nabi ya? Yes. Siapa yang menubuatkan Muhammad sebagai nabi? Seluruh nabi-nabi yang datang sebelum Nabi Muhammad termasuk Yesus. Oke, di mana ayatnya di Taurat bahwa sudah dinubuatkan Muhammad akan datang? Ulangan 18 nomor 18 nomor 19. Aku Kok akan kenapa? mengutus Kok silakan. kenapa dicomot dari kitab orang lain? Karena Anda bertanya di mana? Lah, kitab itu diturunkan kepada Bani Yahudi. Anda bertanya di mana tertulis? Kok ini dari umat asing, kadrun? Anda bertanya di mana Bisa tertulis? Anda comot itu nubuatan buat Muhammad. Oke, saya Anda tanya Anda. bertanya di mana tertulis? Oke, coba Anda kasih tunjuk saya kuasa apa yang dimiliki oleh Muhammad. Nabi Muhammad kuasanya mampu kemudian mengislamkan seluruh jazirah Arab bahkan Indonesia. 1400 tahun Mampu ucapannya masih tetap mengislamkan. kekal sampai hari ini dan tidak pernah Oke, terganti saya oleh tanya. ucapan-ucapan pagan dari barat. Muhammad itu dia mati bangkit ya? Nabi Muhammad di dalam Al-Quran diterangkan di dalam surah Ali Imran ayat 169 jelas dikatakan bahwasanya jangan kau menyangka bahwa Nabi Muhammad itu meninggal, sesungguhnya dia hidup dan mendapatkan rezeki di sisi Tuhannya. Wala tahsabannal ladzina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'u inda rabbihim yurzaqun. Jadi Muhammad hidup sampai sekarang? Al-Quran menyatakan wala tahsabannal ladzina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'u inda rabbihim yurzaqun. Oh ya, baru tahu saya. Naikkan level pertanyaan Profesor Anda. Ali Shihab berkata, saya tahu Yesus Kristus ada di surga, tapi saya tidak tahu Muhammad ada di mana. Bahkan Muhammad sendiri berkata, aku tidak bisa menjamin kau masuk surga, kalian masuk surga. Aku tidak dapat berbuat Muhammad apa-apa saja dari tidak- diriku tidak- sendiri. tidak tahu Apa dia yang masuk aku surga katakan apa enggak. adalah apa yang Tapi diperintahkan Anda oleh Bapa bisa untuk aku klaim katakan dan bahwa aku Muhammad sampaikan. masuk surga. Makananku adalah apa yang aku lihat dari Bapa, itu yang aku kerjakan. Disebabkan karena aku tidak bisa berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Saya akui Anda ini memang guru paling Terima palsu. kasih. Anda telah berbicara dengan jujur. Iya. 100 saya buat akui Anda. adalah guru palsu. Saya Terima akui kasih. bahwa Anda adalah nabi palsu. Saya gurunya, yang kita bagi dibuatkan dua. oleh Alkitab. Anda palsunya. Coba bro kasih tunjuk. Mujizat apa yang diperbuat Muhammad? Nabi Muhammad bermukjizat bisa merubah sejazirah Arab menjadi pengikutnya, sedangkan Tuhan yang bernama Yesus tidak mampu menjadikan Israel menjadi pengikutnya. Lebih hebat loh Paulus loh. Paulus memang sudah itu dinubuatkan mengkristenkan. di dalam Matius 24 nomor 4 nomor 5, penyesat itu akan menyesatkan banyak orang. Oke. Terus saya tanya ini. Terus aja bertanya sampai kamu Muhammad itu mandul. Muhammad itu pembunuh apa enggak?
Nabi Muhammad itu membunuh orang-orang kafir tapi menghidupkan orang-orang berakal. Berarti Tuhan yang Tunjukkan satu orang yang dibunuh oleh Nabi Muhammad. Kalau Anda, saya sembuhkan impoten Anda hari ini juga. karena Anda berkata bahwa tadi kan Anda yang berkata bahwa Muhammad itu membunuh orang-orang yang apa tadi katanya? Membunuh orang-orang yang sudah bersinggungan dengan ajarannya disebabkan ketika dia datang membawa berarti ajaran Tuhan kehidupan, Muhammad itu orang yang adalah tidak pembunuh. menerima ajarannya menjadi mati. Summum bukmun umyum fahum Jadi, la yarji'un. Muhammad itu Orang-orang Tuhan yang tidak pembunuh. menerima Nabi Muhammad, matanya mati, telinganya mati, hatinya mati. Itulah yang saya maksudkan. Sedangkan beliau Nabi Muhammad tidak pernah membunuh satu manusia pun. Kalau Anda bisa menunjukkan dia pernah membunuh satu manusia, maka impoten Anda hari ini juga akan segera saya sembuhkan. Jadi tadi Anda berkata bahwa Muhammad itu membunuh banyak orang. Tidak ada data kalau dia membunuh Makanya, jasad, dia hanya kami membunuh juga perasaan, Kristen telinga, ini. kuping orang-orang yang sudah tersesat. Dikarenakan mereka semakin sesat, dengan datangnya Nabi Muhammad kesesatan mereka makin Kami menjadi-jadi. juga Kristen ini dapat perlindungan. Gereja ditutup, gereja dibom. Ya karena itu ajaran Tuhannya begitu. Itu dari upah dari perbuatan kalian yang menyebar ke seluruh penjuru dengan cara membunuh, Jadi, merampok, merampas bangsa-bangsa lain. Maka Tuhan Jadi, memberikan kemudian siksaan karena kepada Tuhan- kalian sebelum masuk neraka. Itulah yang terjadi. Satu-satunya agama yang menyebar di seluruh penjuru bumi ini dengan membunuh Tuhan dan merampas, pembunuh, merampos. Itu makanya adalah umatnya agama juga- Anda. Silakan naikkan level pertanyaan Anda yang lebih sulit lagi. Anda belum menjawab saya. Saya sudah menjawab, kuping aja Anda yang kena pilet Tuhan- sampai kuping Tuhan- Anda enggak Tuhan berfungsi Anda dengan itu baik. pembunuh enggak? Summum bukmun umyum fahum la yarji'un. Tuhan Anda pembunuh nggak? Kata Yesus, maukah kamu aku tunjukkan kepada siapakah engkau takut? Takutlah kamu kepada Dia yang sanggup membunuh manusia, baik jasad maupun rohani. Di dalam Ulangan 2, Pertanyaan saya. di dalam Ulangan 32 nomor 39, Tuhan yang Maha Kuasa, Maha menghidupkan, Maha membunuh, Maha mematikan. Oke, Quranmu kenapa berkata jikalau bertemu dengan orang Yahudi dan Nasrani, pukullah batang lehernya itu. Itu karena masa perang, tidak mungkin masa perang bertemu dengan musuh, gelek-gelekan atau gelitik-gelitikan atau main kuis. Nabi Musa diperintahkan bunuhlah seluruh orang Amalek, jangan kau biarkan apapun yang bernapas di dalamnya. Ulangan 20 nomor 10 nomor 11 12, bunuhlah seluruh penduduk Indonesia. Jika penduduk Indonesia Di kemudian tahun minta Masehi perdamaian, ini, maka jadikanlah mereka budak untuk bekerja rodi kepadamu. Di tahun Tetapi Masehi- ketika kemudian dia membantah dan melawanmu, bunuhlah semua apapun yang bernapas di dalamnya. Ulangan 20 nomor 10 nomor 11 nomor 12. Itulah yang diperhatikan pembawa agama Anda masuk ke Nusantara. Jadi di zaman Masehi ini Tuhannya yang membunuh, nabinya yang membunuh hanya Islam. Tuhannya Islam dan Islam saja yang membunuh. Di dalam Kejadian 17 nomor 14, Rasul Yesus- barang siapa yang membatalkan hukum Taurat, barang siapa yang tidak bersunat, maka dia harus dibunuh karena Rasul Yesus- karena telah membatalkan segala hukum yang ada, terutama hukum kekalku yaitu sunnah. Di dalam Kisah Para Rasul 3 nomor 22 nomor 23, bukankah telah dikatakan di dalam kitab Nabi Musa bahwa Tuhan akan mengutus seorang nabi yang sama seperti Musa, barang siapa yang tidak mendengarkan nabi tersebut maka dia akan dibunuh dari bangsa kita. Pertanyaan ditingkatkan levelnya, jangan yang murah tapi yang mahal. Nabi itu harus dari Yahudi. Apakah Di dalam- Muhammad orang Yahudi? Di dalam kitab saudara dikatakan Lukas 1 nomor 33, Yesus adalah raja selama-lamanya Kemudian untuk ini kaum main Israel. comot Alkitab Tetapi Yesus orang. kemudian mengatakan kerajaan Kemudian ini comot Allah kita- akan diberikan kepadamu. Yesaya 60, Yesaya 20 diterangkan bahwasanya nyanyian baru Tuhan akan datang dari Bani Khedar. Bani Khedar itu adalah keturunan Ismail anak kedua, dan nyanyian baru itu adalah Allahu Akbar, la ilaha illallah, subhanallah, Allahu Akbar. Udah suaranya cempreng, merepet mulu, masuk. Innalillahi wa inna ilaihi Tong sampah. rajiun. Turun ke sampah. Dia terlalu jauh dari materi. Pertanyaannya Jelek enggak banget dijawab. suaranya lagi. Cempreng pula. Merepet. Silakan yang selanjutnya, White Pooh. Ini Bang Vipi ya, silakan.
kuasai temanya ya, jangan lari ke tema, biar 20 jutanya terpecahkan. Oh, saya naik bukan karena duit. Saya naik karena ingin menjawab. Boleh Bang? Iya.